Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintah resmi memberlakukan kerja work from anywhere untuk ASN. Nantinya ASN bisa bekerja dari mana saja 2 hari dalam seminggu. ASN kini bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere. Keputusan ini sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 4 tahun 2025. Peraturan ini telah dijalankan sejak 21 April 2025. Dalam pasal 13 disebutkan flexible working arrangements bisa dilaksanakan maksimal 2 hari kerja dalam seminggu. Meski bersifat fleksibel, Kemenpan RB memastikan ASN tidak boleh bekerja semaunya. Tentunya tidak akan sama ya semua KL, karena karakteristiknya ada yang sifatnya kebijakan, kemudian ada yang sifatnya harus eksekusi lapangan ya, dan jenis-jenis pekerjaan pun di dalam fleksibilitas ini juga kita bedakan ya, tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan secara fleksibel. Sebelum permen ini diterbitkan, kebijakan serupa telah dilakukan dalam bentuk uji coba sejak tahun 2022 hingga 2025 di sejumlah instansi seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenpan RB sendiri. Flexible working arrangements juga telah dipraktikkan dalam momen tamu negara, polusi tinggi, hingga arus mudik lebaran. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan Hasto atas dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku kembali digelar di Tipikor hari ini. Dalam sidang lanjutan ini, kuasa hukum terdakwa menghadirkan 1 saksi dan 2 ahli untuk meringankan Hasto. Ya, AI itu gimana ceritanya? Sidang lanjutan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar hari ini di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam sidang hari ini, tim penasihat hukum Hasto menghadirkan seorang saksi meringankan, yaitu Cecep Hidayat, yang diketahui merupakan rekan seperguruan Hasto saat menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan atau UNHAN. Cecep Hidayat dihadirkan untuk memberikan kesaksian yang dinilai dapat mendukung pembelaan Hasto terhadap tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dalam keterangannya, Cecep menyampaikan sejumlah hal terkait karakter, rekam jejak, dan latar belakang akademik Hasto selama berada di lingkungan kampus. Terima kasih. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Vladimir Putin berbuah manis. Prabowo berhasil mengajak Rusia investasi triliunan rupiah melalui Danantara. Rusia dan Indonesia sepakat untuk mengelola investasi melalui Danantara. Hal itu tertuang dalam penandatanganan kerjasama usai pertemuan bilateral delegasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Rusia. Nilai investasi Rusia dalam Danantara mencapai 2 miliar euro atau senilai 37,64 triliun rupiah. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh CEO Direct Investment Fund Kirill Dmitriev dan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roslani. Nantinya investasi ini akan disalurkan Danantara ke sektor strategis ekonomi, industri, dan potensi pertumbuhan jangka panjang bagi Indonesia dan Rusia. Kesepakatan ini nantinya akan mendorong proyek bersama di bidang energi, infrastruktur, pertanian, dan sektor strategis lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo bercerita akan sejarah panjang kemesraan Indonesia dengan Rusia. Rusia menjadi negara yang membantu Indonesia saat baru saja merdeka. Sewaktu Indonesia masih baru merdeka dan masih sangat miskin, Uni Soviet pada saat itu, di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia.
Ya, momen keakraban terjadi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Rusia. Keduanya saling bertukar cindera mata sebagai simbol persahabatan erat Indonesia dan Rusia. Usai melakukan pertemuan bilateral secara formal, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin terlihat saling memberikan cenderamata yang penuh makna. Dalam suasana hangat dan penuh kedekatan, Putin menunjukkan dua buku karya Prabowo berjudul Kepemimpinan Militer yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan diterbitkan secara resmi di negara tersebut. Putin juga memberikan hadiah khusus lain, yakni sebuah pedang perwira dan sebuah koin tradisional yang melambangkan persahabatan. Sementara itu, Prabowo juga memberikan keris Patimura, simbol perjuangan dan kehormatan dari seniman Bali. Ini keris dari Bali. Это балийский крис, традиционный кинжал. Dan yang buat ini sudah tinggal 4-5 orang lagi yang bisa buat ini dengan tangannya. Selain keris, Prabowo juga memberikan cenderamata patung miniatur berlambang burung Garuda yang dipahat dan diukir rapi dalam sebuah kotak. Pertukaran cenderamata ini menggambarkan eratnya hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia yang telah berlangsung selama 75 tahun.